kita mengkritisi informasi mengenai tokoh. Kemudian kita akan masuk ke dalam bab 2. Hari ini kita akan belajar tentang bab 2, bagaimana kita mempresentasikan ide kewirausahaan. Aliran video lainnya. Nah, misalnya aliran video lainnya itu seperti media YouTube, media streaming ataupun yang lainnya. Ya. Kemudian mengenai penjelasan dari acara untuk bicara di televisi, radio atau aliran video lainnya itu mengenai audio visual. Ada dua kata, yaitu ada kata audio dan kata visual. Ada yang pernah mendengar nggak apa sih itu audio visual? Secara langsung. Audio apa? Ya. Yang sama, yaitu ada audionya, suaranya, dan ada visualnya, yaitu gambarnya. Misalnya apa media yang termasuk dalam audio visual? Nah, misalnya media YouTube. Nah, media YouTube ini termasuk ke dalam media audio visual karena di dalam media YouTube itu ada audionya, suaranya, kemudian ada visualnya, yaitu gambarnya. Nah, kemudian apa sih pengertian atau definisi dari audio visual itu? Nah, pengertian audio visual itu merupakan jenis media yang dimana di media itu berisi pesan atau informasi yang bisa kita terima sebagai penerima informasi, kemudian kita bisa mengaksesnya dengan pendengaran dan juga indera penglihatan. Jadi kita sebagai penerima informasi, kita sebagai penerima pesan, apa yang ia sampaikan di dalam media tersebut, apa yang ia tuangkan di dalam media tersebut, kita sebagai penerima informasi itu bisa mengaksesnya. Kita bisa mendapatkan informasinya itu dengan indera pendengaran dan juga indera penglihatan. Fungsi dari indera pendengaran itu untuk apa? Yaitu untuk mendengarkan suara yang ada di dalam media tersebut. Nah, selain dengan menyimak dengan suara, kita juga harus menyimak dengan penglihatan. Kita harus bisa melihat visualnya, gambarnya seperti apa. Nah, jadi kita bisa membayangkan apa yang ia sampaikan, apa yang ia tuangkan, kemudian pesan yang ia sampaikan kepada kita itu bisa kita terima dan bisa kita lihat visualnya seperti apa. Bisa dipahami mengenai audio visual? Bisa. Oke. Mendapatkan sebuah informasi atau sebuah pesan. Nah, kalian juga harus bisa melakukan instruksi kompleks. Nah, mengenai instruksi ini merupakan salah satu perintah. Instruksi itu petunjuk di mana kita bisa mendapatkan informasi itu dengan melakukan perintah yang diperintahkan. Kemudian selain instruksi, di sini juga ada mengenali informasi akurat dan tidak akurat. Tentu saja ya, ketika kita ingin mendapatkan informasi, ketika kita menemukan bias itu apa? Nah, bias itu adalah informasi yang kita temukan yang mengandung kekeliruan atau kesalahan. Nah, apa sih yang bisa menyebabkan informasi yang kita terima itu bisa mengandung bias atau tidak akurat? Nah, contohnya misalnya kita menemukan informasi itu dari satu sumber yang tidak valid. Nah, sumber yang tidak valid itu bisa memicu adanya bias atau ketidakakuratan di dalam informasi yang kita temukan. Nah, kemudian ada teks aural. Jadi teks aural ini adalah teks yang disampaikan secara lisan. Ya, misalnya yang termasuk ke dalam teks aural itu adalah media podcast. Kan di media podcast itu adalah ada pembicaraan dari dua orang. Nah, apa yang ia sampaikan di dalam media podcast itu merupakan teks aural. Jadi teks aural itu adalah jenis media yang menyampaikan atau jenis teks yang menyampaikan secara lisan, informasi yang secara lisan. Misalnya tadi kan podcast. Nah, misalnya podcast Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier ini menyampaikan sebuah informasi kepada kita sebagai khalayak. Misalnya menyampaikan pesan atau informasi, kemudian apa yang ia sampaikan, apa yang ia tuangkan itu merupakan termasuk ke dalam teks aural. Karena ia menyampaikan informasi dan menyampaikan pesannya juga secara lisan. Jadi yang ia sampaikan itu adalah termasuk ke dalam teks aural. Bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Yakin?
informasi yang kita temukan itu akurat dan tidak akuratnya, mengandung bias dan tidaknya, kita harus bisa menemukan sebuah informasi itu dari satu sumber yang valid. Makanya kita harus pintar-pintar nyari sumber, itu sumbernya harus valid, sehingga apa yang kita temukan itu tidak mengandung bias atau ketidakakuratan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang kalian bikin kelompok, tapi kelompoknya kalian berdiri sendiri. 4 orang sampai 5 orang. Nah, jadi kan ada kode barcode. Nah, jadi setiap kelompok harus scan barcode itu, kemudian nanti akan muncul tayangan YouTube. Nah, kalian harus menyimak, kemudian nanti LK-nya yang ini, yang di halaman 42. Nah, kalian harus menemukan akurat dan tidak akuratnya ini, yang 10 poin. Bisa dipahami untuk LK-nya? Bisa. Silakan.
Kelompok 2 akan presentasikan tentang informasi fiksi 2016 diselenggarakan 10 tahun sekali. Jawabannya adalah A. Akurat. Nomor 2, fiksi 174 dari 80 perencanaan bisnis. Jawabannya adalah tidak akurat. Akurat. 10 peserta fiksi 2019 diberi kesempatan mengikuti workshop kreatif writing. Jawabannya akurat. Sekian dari kelompok 1. presentasikan mengenai fiksi atau tidak akurat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisis akurat dan tidak akurat informasi dalam sebuah tayangan video. Fiksi 2019 diselenggarakan sekali dalam setahun. Jawabannya A. Akurat. Tidak ada sekali dalam setahun. Jawabannya Peserta fisik 2019 jawabannya A. Penilaian fiksi 2019 meliputi presentasi workshop Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menganalisis akurat dan tidak akurat informasi di dalam sebuah tayangan video. Satu fiksi 2011 diselenggarakan sekali dalam setahun. Akurat. pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang bab 2, yaitu tentang mempresentasikan ide gagasan. Kita sudah belajar bagaimana audiovisual, kemudian kita juga sudah belajar bagaimana kita mengenali informasi yang akurat dan juga tidak akurat. Sekian dari Ibu, mohon maaf bila ada salah kata, kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.